Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314010017. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat penjelasan tentang manajemen firewall dengan grup polis. Oke, apa itu firewall? Pasti sudah pada tahu ya, dan sebagian besar pasti sudah pernah mendengar apa itu firewall. Tapi kalau ada yang belum tahu, jadi yang namanya firewall itu adalah sebuah program yang menjadi grade terdepan dalam perlindungan keamanan jaringan, dan itu berada di sistem operasi Windows dan sistem operasi lainnya. Juga firewall sendiri seperti Linux atau MAOS juga punya. Nah, firewall ini bentuknya sebuah software, jadi software yang tertanam memfilter trafik atau lalu lintas paket data di jaringan komputer apabila paket data itu ingin mengakses sistem operasi. Jadi di sebuah server, contohnya server Windows 2019 ya. Kita gunakan untuk praktek ini, dia punya firewall. Begitu juga komputer Anda sendiri itu punya firewall, dan firewall itu garda utama untuk memfilter program-program apa saja yang mengakses ke jaringan komputer. Contohnya ini ya, misalnya di sebuah infrastruktur kantor ya, sebuah infrastruktur perusahaan dan dilindungi oleh firewall. Dia memfilter paket-paket data dari jaringan publik di internet, apakah jaringannya itu unbound atau outbound. Inbound artinya trafik yang hendak menuju ke dalam infrastruktur, outbound yang dari infrastruktur keluar, artinya ke public internet. Jadi ada dua lalu lintas utama yang ditangani oleh firewall ini, yakni inbound dan outbound. Oke, nah pada dasarnya yang namanya firewall itu konsepnya sederhana. Pada dasarnya ya, firewall itu cuma membuka dan menutup portor untuk ibaratnya sebuah pintu PU ya, sebuah komputer yang biasa dilalui oleh trafik yang keluar masuk, ibaratnya yang kayak pintu lah ya, pintu sebuah gedung ya, jumlahnya portnya itu ada 65.000 port ya. Terus banyak banget, pernah dengar yang beberapa port seperti FTV. Nah, FTV ini itu portnya nomor 21, lalu ada DNS ya, DNS ini portnya 53. Jadi yang namanya MDNS berkomunikasi di jaringan itu lewat port nomor 53. Kemudian port 80 ini yang paling umum di HTTP. Kalau kita mengakses internet pasti lewat port 80. Kemudian port 443 ya, 443 itu HTTP. Oh ya, 443 itu HTTPS, buat internet juga dan sebagainya. Bahkan ada beberapa aplikasi tertentu yang menggunakan sebuah ngetek lah istilahnya ya, sudah pasti pakai nomor port tertentu. Contoh MySQL database, MySQL di portnya ada 3306 kalau tidak salah. Dia sudah ngetek ya, itu default portnya dia. Oke, kemudian ya sebenarnya ya pada dasarnya seperti itulah, cuma buka tutup port saja. Namun seiring berkembangnya teknologi, firewall juga berfungsi untuk melakukan filtering terhadap program IP address tertentu. Ini port juga ya, kemudian protokol dan service. Jadi nggak cuma port saja ya yang dibuka tutup, tapi juga memfilter program ini boleh nggak mengakses ke jaringan, terus IP-nya ini boleh nggak mengakses ke jaringan, atau dia menerima trafik dari luar yang IP address-nya ya sekian. Oke. Ini boleh apa tidak? Itu bisa diblok oleh firewall atau diperbolehkan masuk oleh firewall profil ya. Firewall di Windows itu ada 3 yang dikenal, ada domain privat dan public ya. Nah, ini sesuai dengan profil jaringannya yang biasa terdeteksi di Windows. Sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, kalau domain yang kita buat ini ya, domain kemudian privat itu ya jaringan rumahan lah ya, networknya rumahan. Kemudian ada public ini sebuah jaringan yang bebas, biasanya di wifi gratisan. Kalau kita ke Starbucks atau ke Pizza Hut itu ya, itu profilnya itu pub profil, jaringannya itu pub.
Jadi profilnya wifi-nya ini menyaksikan dengan profil network yang ada. Oke. Itu penjelasan singkat mengenai firewall. Sekarang praktikumnya bagaimana? Kalau di Windows Server, sekarang kita login dulu ke domain controller. Oke. Di praktikal ini, jadi kita akan menggunakan memanage firewall lewat grup police, ya. Jadi kita akan mengatur semua klien-klien yang terhubung ke domain controller ini. Apakah kita bisa mendisable firewall, kita bisa mengaktifkan firewall, kita bisa memblok program tertentu, membuka port tertentu dan sebagainya. Oke, caranya kita masuk ke menu tools, ya. Kemudian ke grup police management. Oke. Seperti biasa kita punya domain di sini sukasuka.com. Oke, kita mau terapkan firewallnya itu untuk semua klien, ya. Kita buat dulu di sini sebuah grup police untuk memanajemen firewall. Contohnya disable firewall. Oke, sesuai namanya, saya akan disable firewall di semua. Klik OK. Ini sudah dibuatkan, ya. Sekarang kita klik kanan, terus kemudian kita edit grup police-nya, ya. Ini di mix saja dulu. Oke. Untuk mendisable firewall, kita masuk ke menunya di bagian komputer, configuration police, kemudian di Windows setting, security setting ini, ya. Saya panjangin dulu biar kelihatan besar. Oke. Nah, kemudian di sini ada Windows Defender, ya, firewall Wide Advanced Security. Kita expand, ya, expand lagi yang Windows Defend firewall. Di dalamnya ada inbound air security, ya, rule. Nah, ini kita bisa figur inbound-nya, rules-nya bagaimana, outdoor-nya, rule-nya bagaimana, connect security, kemudian bagaimana. Karena kita mau mendisable firewall, kita klik kanan yang bagian ini Windows Defender Advanced Security, kita klik kanan, kemudian properties, atau sebelumnya kita bisa baca dulu, ya. Di sini ada overview, keterangan singkat, domain profil, ya. Domain profilnya dikonfigurasi enggak dikonfigurasi. Jadi settingannya masih default, ya, profilnya, ya, masih default, belum dikonfigurasi. Begitu juga public profilnya. Nah, kita bisa masuk ke Windows Defender firewall, properties. Nah, seperti ini. Atau sebelumnya kita bisa lihat connection security rules bagaimana, terus inbound rules, out rule. Terus kita bisa konfigurasi semua di sini. Oke, contohnya kita mau sekarang kita coba disable, ya, domainnya di firewall status. Kita klik aja off di sini. Oke, kemudian inbound connection, kita not configures saja, dua-duanya outbound, ya, juga not configures karena sudah di off, ya. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang disable firewall ini tinggal kita terapkan. Mau terapkan di mana? Mau di semua boleh, atau di OU tertentu bisa. Kalau semua seperti biasa taruh aja di sukasuka.com. Ini udah deh. Nanti semua akan berlaku, termasuk servernya juga akan kena aturan, ya, aturan firewall. Oke, kemudian pilih disable firewall, klik OK. Ya, sekarang kita coba jalankan salah satu klien apakah terdisable firewallnya. Kita cek, ya. Oke. Kita login dulu. Oke, sudah login. Sekarang kita ke control panel. Kita ke Windows Defender firewall. Nah, ini oke. Sekarang perhatikan di sini ada peringatan for you security some setting are managed by your system administrator. Berarti beberapa setting security di firewall ini dimanage oleh administrator Windows servernya. Contoh, domain, ya, domain network ini connect tapi off, warnanya merah. Kenapa? Ya, karena dari server itu disable firewallnya. Tinggal bagian supportnya atau admin servernya, ya, tinggal pas install aja antivirusnya, ya.
diperlakukan ke masing-masing klien, lalu tim IT security-nya tinggal configure ya antivirusnya dari server. Jadi centralized, namanya antivirus yang versi port ya, itu tersentralisasi. Ada server sendiri bisa membuka atau menutup port tertentu, memperbolehkan program tertentu untuk berjalan dan sebagainya. Dan bagian semua setting yang berkaitan dengan security bisa disetting di server antivirus. Oke. Ini contoh kalau kita mau mendisable firewall. Kita bisa juga disable si private network dan Quest ini bisa aja, tapi saya tidak akan melakukan itu sekarang. Oke. Jadi silakan Anda latihan bikin salah satu sebuah grup polis, baru di sini ya mendisable firewallnya untuk bagian private network dan guestnya. Silakan Anda coba sendiri, pasti Anda bisa dengan memperhatikan cara saya yang tadi. Oke. Untuk contoh selanjutnya ya, saya akan coba contohkan kita juga bisa memfilter atau membuat sebuah rule di grup polis untuk program tertentu. Apakah program ini diperbolehkan mengakses ke network atau tidak, atau bisa juga IP address tertentu. Bisa kita tentukan boleh mengakses network atau tidak, port protokol dan service di sini tertentu juga bisa. Oke, caranya kita kembali ke server dulu. Oke. Di sini kita bisa otak-atik ya. Kita bisa bikin grup polis baru sebenarnya, tapi saya agak malas, jadi kita otak-atik aja si grup polis firewall ini. Misalnya kita mendisable ya port tertentu atau OU tertentu ya, bisa sekali. Kita tentukan dulu di bagian ini, misalnya inbound rules. Kita bisa klik di tempat yang kosong ini, pastikan sudah terpilih inbound rule-nya. Klik kanan ya, new rule. Nah, kita mau bikin aturan baru untuk traffic. Nah, kita bisa pilih kita mau ngatur mana. Di sini mau mengatur program port, pre-defense ya, atau service ada di Windows, atau custom rule, misalnya program klik next. Nah, program apa yang mau kita atur. Di server ini terinstall apa ya, di sini kebetulan ada Firefox. Oke, mau mengatur si Firefox di browser. Oke, program C ya, file Mozilla Firefox, kemudian Firefox XC, klik open, kemudian klik next. Kita mau allow atau allow the connection if secure. Oke. Block connection, kita mau perbolehkan is Firefox access ya internet atau tidak, atau kita perbolehkan kalau koneksinya secure, atau kita block connectionnya. Misalnya kita block next ya. Oke, sekarang mau di-apply atau diterapkan di mana di role ya, yang mana domain privat atau public. Sekarang server ini domain ya, ini domain, buang saja, sama publicnya atau semuanya juga nggak apa-apa. Jadi boleh diakses sama sekali si for ini ceritanya. Klik next. Oke. Kasih nama misalnya disable koneksi Firefox, descriptionnya samakan aja, tidak apa-apa. Klik finish. Dah selesai, sehingga koneksi Firefox akan terblokir. Kalau seandainya kalau seandainya si server ini terhubung ke internet, dia nggak bakal bisa internetan. Cuman karena memang di sini nggak terhubung ke internet ya, jadi nggak bisa sama sekali dia ke Google, nggak bisa. Kalau seandainya server ini terhubung ke internet ya, si Firefox ini nggak akan bisa mengakses jaringan karena diblok oleh grup polis gitu. Oke, kita lakukan hal yang lain juga. Contohnya inbuild kita bikin lagi. Nah, kalau disable koneksi Firefox-nya, ini ada tanda no di sini.
nggak boleh. Oke, kita bisa klik kanan, new rule port. Nah, port ini kita akan memblokir sebuah port atau memperbolehkan port tertentu. Klik next. Terus mau TCP apa UDP. Kalau Anda pernah berkecimpung di dunia network, pasti tahu apa itu TCP, apa itu UDP. Terus kita bisa pilih mau semua port lokal atau port tertentu saja. Misalnya kita memblok port 3389 ya. 3389 itu port untuk remove ya. Untuk meremote desktop connection Windows, klik next. Kita bisa pilih mau di allow ya, allow the connection if it's secure atau block the connection. Misalnya allow the connection if it's secured, pilih next. Jadi hanya port ini boleh diakses kalau koneksinya secure, kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa tentukan mau server yang boleh mengaksesnya atau user tertentu saja. Kita bisa pilih only allow connection from user. Misalnya kita ada di saja, misalnya si Bambang. Nah, si Bambang, kalau kita masukin si Bambang berarti only allow connection from Bambang dong. Jadi hanya memperbolehkan koneksi ke jaringan kalau usernya si Bambang, yang lain tidak bisa, begitu ya. Gitu. Masa si Bambang saja ya, yang lain gimana gitu, karyawan yang lain bagaimana, tidak bisa mengakses ya. Udah kita buang aja connectionnya. Terus kita bisa skip rule for connection from this user. Misalnya semua jadi di skenario-nya di sini hanya boleh mengakses kalau secure, kecuali exception kecuali untuk user ya tersebut. Di bawah ini kita bisa tambahin misalnya si Rini ya. Si Rini boleh mengakses meskipun tidak secure, meskipun berada di koneksi yang tidak secure. Rini boleh mengakses, maksudnya begini. Begitu, tapi kita nggak akan lakukan itu. Klik aja next. Nah, ini sama tadi user, cuman kalau ini dari komputer. Kalau komputer biasa, komputer name-nya komputer misalnya Win berapa ya? Win 10 dan Win 10.1 dan Win 10.2. Nah, ini klien yang sudah pernah terdaftar di DNS. Nah, ini bisa pilih salah satu sama aja seperti menentukan user, cuma bedanya ini menentukan mesin, menentukan perangkat. Oke, kalau sudah klik next. Oke, mau di-apply di tipe jaringan apa, domain private public, tiga-tiganya boleh. Next, kasih nama misalnya remote port. Oke, finish, udah selesai. Jadi deh. Oke, mana tadi? Oke, nah ini remote word, jadi lambangnya tuh gembok ya di sini. Oke, kita contoh lagi. Klik kanan ya. Ya, di sini kita blok. Kita juga bisa memblok atau allow predefine ya. Predefine ini adalah beberapa service bawaan Windows. Contoh Active Directory, domain, service, terus ada DNS management, distributor ya, transaction, koordinator, DNS service. Kita bisa blok DNS service atau allow DNS service. Kemudian ini trap software, load balance ya, tergantung kebutuhan, intinya tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan, apa yang dibolehkan, apa yang tidak. Misalnya kita coba mainkan aturan remote shutdown, kita tidak boleh meremote shutdown atau mematikan komputer secara remote. Nah, di sini inbound rule for remote shutdown, rulesnya exit ya. Exit ada profilnya semua, kemudian descriptionnya. Nah, ini untuk apa, programnya, protokolnya apa gitu, local addressnya gitu. Kemudian oke, ini di remote shutdown. Terus di bawahnya inbound RTCP, ada RPCP. Ini RPCP ini itu remote predur call. Jadi kita bisa men-shutdown ini lewat TCP.
metode TCP atau mode production call. Nah, ini salah satu metode shoot. Ini dua metode shutdown yang paling sering digunakan. Kita klik next aja. Terus sekarang sudah dibolehin apa enggak? Misalnya kita mau blok koneksi remote shutdown, kita bisa meremote shutdown ya, meremote shutdown perangkat ini dari mana? Dari menu block the connection. Tidak selesai. Nah, sehingga ini lambangnya no di sini, artinya kalau no berarti tidak boleh, kalau gembok artinya boleh. Tapi ada syaratnya gitu. Kalau lambangnya hijau artinya diperbolehkan. Contohnya mana tadi ya? Oke, nggak ada contohnya. Kayak gini lah, misalnya kita Defender, nah Windows Defender Firewall di Advanced Setting, kemudian Inbound Role. Nah, ini rule-nya firewall ya, firewall lokal. Untuk si server ini, nah kalau no kan tandanya ini disable, kalau gembok artinya boleh, tapi dengan syarat kalau hijau berarti diperbolehkan ya. Itu caranya gimana? Paham ya? Kalau paham silahkan Anda ya otak-atik sendirilah ya tentang Windows, tentang firewall lewat grup polis supaya lebih paham dan lebih lancar. Oke, kalau begitu berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai manajemen firewall menggunakan grup polis. Dari Windows Server. Kalau begitu dari saya ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna dan bisa dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.